Dan perundingan kita itu perundingan keluarga, sahabat. Hubungan Indonesia-Malaysia adalah kerjasama bilateral yang penting di Asia Tenggara yang ditandai oleh sejarah panjang kerjasama dan interaksi budaya. Hubungan ini menciptakan kesamaan dalam bahasa, budaya, dan agama. Kedua negara ini memiliki hubungan ekonomi yang kuat, terutama dalam perdagangan dan investasi. Meskipun terdapat sengketa perbatasan yang diupayakan penyelesaiannya melalui dialog diplomatik, kerjasama juga terjadi dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan kerjasama regional di berbagai forum internasional. Meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, kedua negara berkomitmen untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan memberikan kontribusi positif bagi kawasan. Dan beginilah Indonesia di mata pemimpin dan orang-orang Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang memimpin negeri jiran selama 24 tahun, Mahathir Mohamad melalui akun Twitter resminya, @ChedetOfficial mengakui bahwa Malaysia telah mengalami keterlambatan dalam hal pembangunan jika dibandingkan dengan Indonesia dan Vietnam. Dia juga mengungkapkan rasa syoknya karena Malaysia juga kalah dalam hal pembangunan dari negara-negara di Afrika. Mahathir menyoroti ketidaksiapan negaranya dalam mengadopsi teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi, dengan alasan penolakan teknologi ini oleh anggota parlemen yang terlibat dalam bisnis ekspor dan impor. Di penghujung 2022, ia juga mengakui bahwa Indonesia berhasil mengalahkan negara tetangganya dalam menarik investasi asing, serta memberikan pujian kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinan yang berhasil menyatukan Indonesia sejak kemenangan dalam pemilihan 2014. Menurut Mahathir, tak mudah mengelola Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta yang menjadikannya negara terpadat keempat di dunia dan sangat kompleks. Jika dibandingkan dengan ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir di Malaysia telah menyulitkan negara tersebut dalam menarik investor asing. Sementara Indonesia terus menunjukkan stabilitas politik yang menguntungkan bagi investasi. Di tahun yang sama, politisi Malaysia Mahfuz Omar juga sempat menjadi sorotan media sosial setelah sebuah video yang memperlihatkan pujian-pujian terhadap rakyat Indonesia yang berani beredar di Instagram. Dalam video ini, Mahfuz Omar memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Indonesia, menyatakan bahwa negara ini telah melonjak jauh ke depan dibandingkan dengan pencapaian Malaysia, dengan alasan bahwa rakyat Indonesia benar-benar merdeka. Dia menegaskan bahwa keberanian rakyat Indonesia untuk bangkit dan menghukum pemimpin-pemimpin yang berkhianat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam kemajuannya. Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad bin Sabu juga pernah mengekspresikan apresiasi atas kematangan demokrasi di Indonesia dalam konteks penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia memberikan pujian tersebut sebagai pengakuan terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, yang memungkinkan pengangkatan Prabowo Subianto meskipun sebelumnya ia adalah pesaing politik Jokowi dalam pemilihan presiden. Indonesia dianggap sebagai model baru politik ekonomi di Asia. Stabilitas politik dan inklusivitas dalam kabinet Jokowi memberi dinamika politik yang mempromosikan persatuan. Selain itu, dalam sebuah pertemuan awal tahun lalu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Perdana Menteri Malaysia ke-10 Dato Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan keistimewaan Indonesia bagi dirinya. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Indonesia memiliki tempat yang sangat spesial di hatinya, karena ia memiliki banyak teman baik di sini. Ia berharap bahwa hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia akan semakin memperkuat kerjasama kedua negara. Anwar Ibrahim juga mengakui pentingnya pembangunan hilirisasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, dan berkomitmen untuk menerapkan pengalaman dan sumbangan dari Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Selain itu, Anwar Ibrahim menegaskan dukungan Malaysia terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN di Kalimantan Timur, dengan keyakinan bahwa pembangunan tersebut akan memberikan manfaat positif bagi kedua negara. Dan sebaliknya, saat Jokowi berkunjung ke Malaysia, Anwar Ibrahim kembali memuji dan menyambutnya dengan antusias, sebab menganggap agenda kunjungan Jokowi cukup menarik. Dengan bercanda, ia menyebut kunjungan Jokowi ke Pasar Cokit sebagai sesuatu yang menyulitkan karena menuntut tingkat keamanan yang lebih ketat. Meski demikian, Anwar melihat kegemaran belusukan itu sebagai bentuk keseriusan Jokowi dalam terus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Pertemuan antara Jokowi dan Anwar kala itu memang merupakan bagian dari kunjungan kerja di Malaysia, melibatkan berbagai agenda kerjasama antar kedua negara, termasuk peninjauan pasar yang banyak menjual produk-produk Indonesia.
Kunjungan ini juga memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk berinteraksi dengan warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Selanjutnya ada Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Al-Amin, yang mengungkapkan doa dan harapannya agar pemilihan umum 2024 di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin terbaik yang dapat memperkuat kerjasama antar Malaysia dan Indonesia. Muhammad Al-Amin menyampaikan doanya ini saat berkunjung bersilaturahmi dengan Gubernur Riau Edi Natar Nasution. Ia berharap agar hubungan antar kedua negara semakin baik dengan pemimpin yang terpilih di Indonesia. Muhammad Al-Amin berharap bahwa pemimpin yang terpilih nantinya dapat melahirkan program-program yang hebat untuk membawa kemajuan bagi negara, termasuk memperkuat kerjasama di Provinsi Riau yang merupakan destinasi investasi penting bagi pengusaha Malaysia. Di samping itu, ia juga menekankan pentingnya kerjasama baik dengan negara-negara ASEAN dan negara lain untuk memajukan kawasan ini secara keseluruhan. Tak hanya para pemimpinnya, warga Malaysia juga banyak yang mengaku senang karena kehadiran Jokowi saat belusukan di salah satu pasar Malaysia mencerminkan keramahannya dan besarnya cinta Presiden Indonesia kepada rakyat. Bahkan tak segan mengambil gambar sendiri. Terlebih para perantau warga negara Indonesia yang ada di sana. Mereka sangat gembira karena bisa bertemu Jokowi meski hanya sebentar. Hal itu membangkitkan harapan agar hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik. Bahkan video arak-arakan Presiden Joko Widodo yang memberi jalan bagi sebuah ambulans di daerah Grobogan, Jawa Tengah, turut menjadi inspirasi media Malaysia. Rekaman yang menunjukkan tindakan Presiden Jokowi yang memberi prioritas bagi ambulans memang mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Salah satu media online Malaysia, Webcar, ikut mengangkat video ini untuk menyindir tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri. Media Malaysia tersebut menyerukan kepada para pejabatnya untuk menonton dan mempelajari video ini sebagai contoh bagaimana memberikan prioritas bagi kendaraan darurat. Mereka mengaitkan tindakan Presiden Jokowi ini dengan insiden di mana polisi pengawal rombongan PM Ismail Sabri justru menyetop ambulans saat perjalanan menuju ke Masjid Al-Mustaqim pada Minggu 26 Desember 2021 lalu. Ketika PM Malaysia dan rombongan sedang menuju untuk meninjau daerah yang terkena banjir. Berikutnya ada Jang Hansol, pemilik channel Korea Reopin, pernah membuat video tentang pendapat orang Malaysia tentang Indonesia. Dan semuanya memberikan tanggapan positif. Mulai dari destinasi wisata yang indah-indah, makanannya enak-enak, kemudian harga barang relatif lebih murah di beberapa tempat. Sedangkan orang Indonesia di mata mereka ramah, lucu, lembut berbicara, bekerja keras, sedang membantu dan ikhlas. Namun pendapat paling unik karena mereka merasa salah satu yang tak boleh dilewatkan turis Malaysia jika berkunjung ke Indonesia adalah mencicipi teh botol. Karena nggak ada di Indonesia. Unik kan? Soalnya menurut aku itu be aja. Kalau menurut kamu gimana?